Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Oktavia Wulandari dengan NPM 2111060121 dari kelas F Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang simbol dan pengertian bahan kimia berbahaya. Menjadi bagian dari kehidupan kita, bahkan tanpa kita sadari, makanan yang sering kita makan itu pun mengandung bahan kimia. Tetapi tidak semua bahan kimia mengandung sifat beracun dan negatif. Karena setiap bahan kimia itu mempunyai sifat dan manfaat tersendiri sesuai dengan kebutuhannya. Biasanya bahan-bahan kimia yang sering dipakai seperti reagen, yaitu untuk reaksi-reaksi tertentu. Penjelasan lebih lanjut, jangan lupa disimak sampai akhir ya. Ada beberapa simbol yang dapat membedakan menjadi beberapa jenis dan memiliki arti tersendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, satu bahan kimia beracun. Bahan kimia di atas adalah bahan kimia yang dapat menyebabkan kesehatan manusia dan dapat menyebabkan kematian ketika terserap atau tertelan, baik melewati pernafasan atau kontak lewat kulit. Contoh bahan kimia yaitu merkuri klorida, kalium sianida, arsen triklorida, hidrogen sulfinida, dan metanol. Yang kedua adalah bahan kimia korosif. Bahan kimia korosif adalah bahan reaksi kimia yang dapat mengakibatkan kerusakan pada benda-benda lainnya. Contoh bahan kimia korosif seperti asam sulfat, asam klorida, asam asetat, asam sitrat, amonium hidroksida, asam nitrat, kalium hidroksida, fenol, klor, belerang, dioksida, asam klorida, asam sulfat, soda, api. Bahan kimia mudah terbakar atau flammable A. Flammable A adalah bahan kimia yang mudah bereaksi dengan oksigen, sehingga mudah menimbulkan kebakaran. Reaksi kebakaran yang sangat cepat, selain itu juga dapat menimbulkan ledakan. Contoh dari bahan kimia tersebut seperti alkil fosfor, fosfor putih, hidrida, asetilen, CaC2, Ca3P2, ater, alkohol, aseton, benzena, dan logam natrium. 4. Bahan kimia mudah meledak atau bahan peledak. Bahan kimia mudah peledak adalah sebuah jenis zat padat atau cair ataupun campuran dari keduanya. Karena dari reaksi kimia itu sendiri dapat menghasilkan gas dengan jumlah dan tekanan yang sangat besar, serta suhu yang tinggi, sehingga dapat menimbulkan kerusakan di sekelilingnya. Contohnya dinamit 2,4,6 trinitrotulen, 2,4-dinitrotulena, dan dibenzil peroksida. Yang kelima, bahan kimia oksidator atau oksidasi merupakan suatu bahan kimia yang tidak mudah terbakar namun tetap dapat menghasilkan oksigen, sehingga kemungkinan kecil juga dapat menyebabkan kebakaran. Contoh bahan kimia tersebut yaitu hidrogen peroksida, kalium klorat, kalium permanganat, asam nitrat, dan amonium nitrat. Yang keenam ada gas bertekanan atau gas terkonveksi, yaitu gas yang ditekan, misal gas cair atau gas yang dilarutkan dalam pelarut di bawah tekanan itu sendiri. Contoh gas yang bertekanan seperti gas yang terdapat pada jalur perpipaan. 7. Bahan kimia berbahaya atau harmful. Untuk bahan padatan cair gas yang jika kontak atau inhalasi atau oral dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan pada tingkat tertentu. Contohnya piridin, etilen, glikol, dan diklomeretan. Yang kedelapan ada bahan kimia karsinogenik. Bahan kimia karsinogenik adalah bahan kimia yang menunjukkan paparan jangka pendek, menengah, panjang, atau berulang dari bahan ini disebabkan dari karsinogenik, tetarogenik, mutagenik, taksinositas sistemik, sistem organ, toksitas sistem reproduksi, gangguan saluran pernafasan. Contoh bahan kimia karsinogenik seperti benzena, benzidin, asbestos, naftilamin, senyawa nikel, vinil, klorida, warfarin, dan roakutan.
Yang kesembilan ada bahan kimia berbahaya untuk lingkungan. Berbahaya bagi lingkungan adalah bahan yang dapat merusak atau menyebabkan kematian ikan atau organisme akuatik yang lainnya. Selain itu, bahan tersebut dapat merusak lapisan ozon karena bahan tersebut bersifat persisten di lingkungan. Contoh bahan kimia berbahaya untuk lingkungan: tributil timah klorida, klorofurokorban, PCBs, tetraklorometan, dan petroleum benzin. Cukup sekian pemaparan materi dari simbol dan pengertian bahan kimia berbahaya dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah sudi menyaksikan sedikit penjelasan yang saya berikan. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.